Selamat pagi. Berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum belajar, mari kita rapikan dulu ruangan kelasnya. Apakah terdapat sampah? Silakan diperiksa kolong meja, bawah kursinya. Kalau terdapat sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampahnya. Boleh dibuang terlebih dahulu. Baik, terima kasih sudah menjaga keadaan kelas dengan bersih. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kebersihan atau kerapihan diri kalian. Silahkan berdiri semuanya. Silahkan rapihkan baju kalian agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Ya. Kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Oke, Ibu hanya memastikan bahwa pembelajaran kita kali ini dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan juga tentunya berpihak terhadap kalian. Jadi kita harus memerhatikan keberadaan kelasnya seperti apa, kerapihan dirinya seperti apa. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin oleh KM. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih KM sudah membantu Ibu dalam proses pemimpin doa ya. Selanjutnya kita seperti biasa rutinitas kita untuk memulai pembelajaran saling sapa terlebih dahulu ya. Ibu pengen tahu kabar kalian apakah hari ini bahagia atau tidak. Selamat pagi semua, hai muridku. Pagi. Siapkah hari ini untuk belajar? Siap. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, tetap semangat, luar biasa. Selamat pagi Ibu Tresna guruku. Pagi. Siapkah hari ini untuk belajar? Siap. Selamat pagi guruku. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini guruku? Baik, sehat, tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena kalian sudah terlihat siap ya untuk memulai pembelajaran, namun di sini Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak, semuanya masuk? Baik. Semuanya masuk, terima kasih sudah menjaga kondisi badan kalian dengan baik ya. Selanjutnya, di sini Ibu seperti biasa untuk pembelajaran mata pelajaran IPS ada materi baru karena kita kemarin baru menyelesaikan topik yang sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial seperti yang ada pada layar kalian di sini. Di mana mobilitas sosial ini adalah sebagai subtema dari tema kita yang kedua yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat terlebih dahulu ke layar di sini. Nah, di sini Ibu kembali menyampaikan terkait kesepakatan belajar yang sudah kita buat pada awal pertemuan kita. Ya, di sini tentunya kalian masih ingat nggak dengan kesepakatan belajar yang kita buat? Di sini Ibu coba untuk bacakan terlebih dahulu saja ya. Yang pertama kita menghindari kelas menghadiri kelas tepat waktu. Selanjutnya, mendengarkan secara aktif, saling berkolaborasi dengan teman, menggunakan HP saat dibutuhkan, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menghindari berbicara atau bertindak kasar serta membuli. Ya, kenapa kesepakatan belajar ini harus kita lakukan pada kegiatan pembelajaran kali ini? Karena tadi sesuai tujuan pembelajaran kita yaitu kita ingin menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, yang tentunya berpihak kepada murid atau kalian ya. Sekarang kenapa saya membahas kesepakatan belajar? Karena kita bisa analogikan contohnya ya, misalkan seperti menghindari berbicara atau bertindak kasar serta membuli. Anggap ini adalah sebagai hati kalian. Coba kalian perhatikan ke depan. Ini apa ya? Kertas. Kertas ini tentunya seperti bukan kertas pada umumnya. Kita anggap ini adalah hati kita.
Ketika kita mendapatkan kata-kata kasar atau perlakuan yang kurang baik, yang kurang mengenakan di hati. Ada yang bisa membuli kertas ini? Itu kertasnya bolong-bolong. Kertasnya bolong-bolong. Kertasnya kok ada garisnya? Lecek banget sih. Ada warnanya hijau sih. Kok warnanya hijau? Terus kertasnya berwarna. Gitu. Oke, kalian lihat hati kalian sekarang seperti apa? Gimana hati kalian sekarang? Sama seperti semula tidak? Itu pun yang terjadi kepada diri manusia ketika kita berada dalam suatu kondisi yang dimana hati kita sakit atau hati kita kecewa terhadap orang lain. Inilah, jadi kita harus berada pada posisi yang tidak membuli orang lain dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Ya, dengan cara apa? Bertingkah laku sopan, terus juga berkata yang santun sehingga tidak membuat orang lain kecewa. Seperti itu. Dapat dipahami mengenai kesepakatan belajar kita hari ini? Oke, Ibu hanya mengingatkan saja ya, barangkali kalian lupa mengenai kesepakatan belajar. Oke, selanjutnya, coba di sini. Ibu akan, tadi kan kita akan topiknya adalah membahas tentang mobilitas sosial. Ibu akan sedikit bertanya di sini, karena setiap orang itu punya jalan cerita hidupnya masing-masing ya. Pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang mudah meraih impian, sementara yang lain harus berjuang keras? Pernah nggak mengalami situasi ini? Ya, ada orang, kita kan suka ngeliat orangnya, kenapa ya? Dia kan perasaan cuman gitu doang, tapi dia berhasil. Sedangkan saya harus bersusah payah untuk menggapai cita-cita saya, misalkan. Pernah dalam situasi seperti itu? Oke, nah kita lihat selanjutnya di sini. Tapi tentunya kita sebagai manusia tadi punya jalan hidupnya masing-masing. Di sini ada nggak dari kalian yang pernah mengikuti perlombaan atau mengikuti kejuaraan-kejuaraan olimpiade dan segala macamnya? Ada? Silakan yang contoh. Oke, good job, bagus sekali. Sebelah sini, Afif, apa Afif? Lomba paskibra. Lomba paskibra. Menang nggak pada saat itu, Afif? Menang. Menang, luar biasa. Selanjutnya, Nazareta. Parasmawa, pernah menjuarai? Pernah juga. Selanjutnya tadi siapa lagi? Oke, Septi. Lomba paskibra. Selanjutnya, semuanya menang. Pernah menang. Apa yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan juara? Bahagia. Itu pun yang dirasakan sama semua orang. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau misalnya kita dihadapi dengan suatu masalah yang terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang ada pada saat itu kondisinya? Apa yang kita rasakan pada saat itu? Sedih. Nah, kesedihan itu tentunya tidak harus berlarut. Mengingat apa? Mengingat roda itu berputar. Ya, kadang manusia memang dihadapkan dengan kemudahan, kadang manusia dihadapkan dengan kesulitan. Itu yang harus kita pelajari dan hari ini kita akan mencoba untuk memahami tersebut. Apa yang kamu persiapkan ketika yang menang nih? Pasti kan di situ ada persiapan ya. Saya pengen menang. Apa persiapannya kalau misalkan Parasmawa? Kalau Parasmawa biasanya lebih dahulu. Terus habis itu hindari es gitu. Oh iya, takut suaranya ada berpengaruh terhadap suaranya ya, jadi serak ataupun apa ya. Oke, itu kan yang dilakukan sama kalian. Ada usaha yang kalian lakukan ketika kalian ingin mencapai apa yang kalian inginkan, gitu kan. Nah, selanjutnya di sini. Kenapa kita harus belajar itu? Karena hari inilah yang berkaitan tadi yang dengan Ibu tanyakan. Ada hal-hal yang harus kalian ketahui pada saat proses pembelajaran mobilitas. Kenapa? Mobilitas sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena ini sangat relate ataupun sangat relevan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kalian harus belajar ini? Pertama, diharapkan murid mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, murid mampu mengaitkan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial pada setiap perubahan dalam kehidupan masyarakat secara benar. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Tentunya di sini kita menyediakan langkah-langkah pembelajaran agar tujuan pembelajaran kita dapat mencapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Langkah-langkahnya coba kalian perhatikan juga di sini. Yang pertama itu ada murid belajar secara berkelompok. Jadi nanti kita akan belajar secara berkelompok yang dimana kelompok ini sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya. Gitu, sesuai dengan hasil asesmen kita, asesmen kalian pada saat itu, asesmen awalnya, sampai akhirnya kalian nanti memilih ataupun sesuai dengan memilih minatnya masing-masing.
Udah kita bentuk pada saat pertemuan sebelumnya. Selanjutnya yang tahap kedua nanti murid dapat memilih LKPD sesuai minat, karena nanti ada LKPD yang beragam yang sudah saya sediakan. Nanti kalian sesuai kelompoknya masing-masing bisa memilih LKPD yang sesuai dengan minat kalian. Yang ketiga, murid diberi kebebasan untuk memilih bahan ajar sesuai minat, kemudian pahami isi bahan ajar tersebut. Jadi nanti kalian dapat memahami isi dari LKPD-nya, lalu nanti tahap selanjutnya yaitu menganalisis apa sih makna dari setiap LKPD tersebut. Terus selanjutnya murid memilih bahan ajar dan permasalahan sesuai minat. Karena apa? Untuk mengisi LKPD tersebut kalian harus punya potensi awalnya dulu apa nih? Harus punya pemahaman terlebih dahulu terkait materi mobilitas sosial. Bisa memilih juga, silakan kalian mau pilih apa. Saya sediakan biografi, saya sediakan juga video, saya sediakan komik dan juga cerpen. Silakan kalian mau milihnya apa. Terus yang kelima, ada analisislah permasalahan yang ada dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti kalian akan menganalisis LKPD yang sudah tadi kalian pilih, bahan ajar yang sudah kalian pilih. Nanti kalian akan membuat solusi dari permasalahan tersebut, sehingga nanti hasilnya dapat dipresentasikan dalam kondisi kelas yang sudah nyaman. Silakan nanti kalian ke depan, itu satu persatu ataupun sesuai kelompoknya masing-masing. Itu mengenai langkah-langkah pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Paham? Oke, terima kasih. Jika kalian sudah paham, kita lihat dulu video yang di depan sini. Silakan simak videonya dengan baik ya.
Oke. Apa yang kalian lihat pada video barusan? Maknanya apa sih video tersebut? Tadi orang yang kelihatan anak kecil yang satunya apa? Pengen banget kan punya sepatu yang bagus karena sendalnya rusak. Ada dia ngelihat anak kecil yang lain ternyata sepatunya bagus, sepertinya keadaannya juga jauh lebih baik dibanding dia. Terus ternyata sepatunya tertinggal dan dia berusaha untuk mengembalikan sepatu tersebut. Terus juga apa dengan susah payah ya tadi dia lari-lari sampai akhirnya dia melemparkan, ternyata gagal gitu. Dan sampai akhirnya temannya yang anak laki-lakinya yang tadi itu dia membantu atau memberikan kembali satu pasang sepatunya lagi sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kira-kira maknanya apa sih? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Maknanya apa ya dari video tersebut? Yang tadinya dia nggak bisa terus jadi bisa dapetin apa? Boleh, Naomi? Alas kaki masih berusaha untuk mendapatkan alas kaki. Oke, anak yang tadinya tidak punya alas kaki sekarang dia berusaha untuk mendapatkan alas kaki tersebut. Artinya apa? Berarti seseorang yang mau berusaha tersebut pasti akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi kalian jangan pernah patah semangat ketika kalian dihadapi dengan permasalahan kehidupan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian. Jadi tetap semangat ya. Oke, selanjutnya tadi Ibu sudah memperlihatkan video yang memang berbasis masalah. Kita lihat terlebih dahulu di sini ada beberapa yang perlu kalian pahami tentang materi ataupun bahan ajarnya. Nah, Ibu sudah siapkan di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa LKPD secara beragam yang sudah saya siapkan. Tentunya di sini ada 4 jenis sesuai dengan kelompoknya sendiri. Silakan untuk perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk memilih LKPD sesuai dengan minat kalian masing-masing. Boleh? Sini maju ke depan. Perwakilannya saja. Boleh? Siapa? Ini yang kamu apa? Aku video. Maunya video? Oke, silakan cari yang video. Ada barcode-nya nih. Kamu yang maunya apa? Biografi. Biografi. Maunya biografi ini. Kamu maunya apa? Komik, silahkan. Makasih, Bu. Ya. Oke, silakan kalian lihat LKPD-nya berbarengan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah kita bentuk, silakan buat kelompoknya. Berhadapan dengan kelompoknya yang lain. Dengan teman-temannya yang lain. Di sana kalian bisa mencari tahu lebih banyak lagi melalui bahan ajar yang sudah Ibu siapkan, tinggal dipilih saja. Misalkan kalian yang mau lihat video sudah saya sediakan, komik sudah sediakan, terus juga ada bahan ajar dari buku pegangan kalian dan juga buku paketnya, silakan. Nanti kalian akan mempelajari di sini, langkah-langkahnya juga sudah ada di sana. Selanjutnya, nanti yang harus kalian lakukan adalah proses menganalisis data, gitu ya. Silahkan kalian boleh membaca dulu, boleh berdiskusi dulu dengan teman-temannya terkait dengan bahan ajar ataupun hasil LKPD yang sudah kalian dapatkan. Silahkan boleh diskusi dulu dengan temannya. Boleh? Iya. Nanti dulu, ini dulu ke bahan ajarnya dulu ya. Oh ya. Ya, silakan kalian mau melalui bahan ajar apa? Kan kalian sudah punya buku paket dan juga punya buku pegangan. Silakan boleh di-scan. Kalau yang mau komik, disiapkan HP-nya, boleh digunakan, saya izinkan karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Video ini ya. Iya. Ini untuk nanti mengisinya, ini dulu bahan ajarnya, ada ini video, ada komiknya ya. Silakan di-scan kalau yang mau video, ada yang mau komik. Sebentar ya, ini terlebih dahulu bahan ajar. Di sini
Ada komik, ada video pembelajarannya, ada buku paket. Kan kalian punya buku paketnya, buku pegangannya juga boleh. Silahkan dilihat ini sesuai halamannya. Kalau mau yang lihat komiknya boleh dilihat komiknya, di scan, boleh HP-nya digunakan karena untuk proses pembelajaran. Terus juga yang video juga boleh, di scan aja pakai handphonenya masing-masing. Oke, jangan lupa di situ tuliskan kelas, terus juga kelompoknya, dan juga nama anggotanya menggunakan nama lengkap ya. Oke, sebentar Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada tujuan pembelajarannya, petunjuk pembelajarannya. Kalian pertama silahkan pahami dulu. Di sini ada bahan ajar yang bisa kalian ambil ya. Ada kalian punya buku paket, kalian punya pegangan guru, kepegangan murid, terus juga ada scan kalau misalnya kalian mau membaca komik, terus juga ada video yang berkaitan sama proses pembelajarannya. Silahkan boleh menggunakan handphonenya. Boleh, silahkan. Silahkan ditulis nama anggotanya. Oke, iya? Iya, di sini. Ya, sesuai kan kamu tadi pilihnya biografi ya? Ya udah, silakan. Di sini ada kelas, ada kelompok, ada anggota yang perlu kalian isi. Lalu nanti silakan boleh pahami bahan ajarnya. Di sini kan ada komik ya, bawa handphonenya kan ya? Silakan nanti di scan aja. Terus juga video pembelajarannya, kalau kalian mau lihat video silakan, mau baca aja yang ada di buku paket atau buku pegangan kalian boleh. Silakan, saya berikan waktu kalian untuk memahami bahan ajarnya. Boleh didengarkan aja. Ya, silakan dipahami isi Nanti dari komiknya. Nanti dulu. Nanti dulu ya. Lihat teman-temannya dulu. Bisa di zoom ininya biar nyantai. Kalau terdapat kesulitan boleh ditanyakan ya. Ya. Enggak, ini di sini juga ada kan ya? Boleh kalau mau yang dicoret-coret ya sebelah sini aja. Ini kan buku pegangan kamu ya. Boleh, silakan. ini ditonton aja ibu. Ya, dipahami, disimak. Boleh. Silakan maunya apa? Nah, di situ ada contohnya juga kan ya? Ya, silakan dipahami.
Boleh, mau belajar pakai apa? Video atau komik? Komik. Komik, boleh. Ya, nanti ya. Dipahami dulu aja bahan ajarnya, baru nanti fokus ke dalam pengisian nanti dulu. Nggak digeser. Nah, gitu. Pintar. Nah, ini kan di sini ada contoh-contohnya. Kalau mobilitas vertikal itu berarti mobilitas yang dibagi jadi dua. Ada vertikalnya ke atas yang disebut sebagai social climbing. Ada juga mobilitas vertikal ke bawah disebutnya social sinking. Pintar, silakan dilihat lagi contohnya seperti apa. Ya, saluran-saluran mobilitas sosialnya boleh. Sampai faktor penghambat juga boleh. Sampai sini ya. Di buku pegangan juga ada. Kalau misalkan udah selesai yang di situ, kalau misalkan mau lebih banyak mengeksplor lagi, mau menggunakan internet juga nggak apa-apa, bebas. Kamu maunya pakai apa? Di sini di halaman. Nah, ini ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ya. Ya, sudah. Baik, sebentar ya, tunggu teman-temannya yang lain dulu. Kalau misalkan sudah selesai, boleh misalkan mau baca dari komiknya atau dari videonya mau dilihat lagi, boleh. Ditunggu dulu teman-temannya. Ya, boleh. Presentasi gitu boleh ngeliatkan Bu? Nanti ini kita lagi memahami bahan ajar dulu ya. Presentasi nanti. Kalian, kamu tadi udah semangat ya pengen presentasi, nanti dulu. Kita pahami dulu bahan ajarnya. Setelah itu nanti kalian boleh menganalisis ada masalah kan di sana ya. Ada dalam pembahasannya di situ ada permasalahannya dalam sebuah komik tersebut. Kira-kira apa sih yang dimunculkan ataupun maknanya dalam komik tersebut. Nanti baru dipecahkan masalahnya sama kamu. Nanti ya kita sedang dalam tahap pengumpulan data dulu, oke? Udah selesai? Oke. Kalau kalian sudah mengumpulkan informasinya dari bahan bacaan kalian ataupun bahan ajar kalian yang beragam itu, silakan sekarang lihat LKPD-nya di lembar selanjutnya lagi. Oke, di situ ada lembar kerja yang perlu kalian analisis. Di sana kan beragam ya, ada yang dapat tadi, ada yang memilih komik, katanya ada yang mau video, ada yang mau biografi, ada juga yang maunya cerpen. Silahkan kalian baca terlebih dahulu atau pahami terlebih dahulu, simak dulu videonya juga. Apa sih isi dari permasalahannya, baru nanti kalian akan mengetahui permasalahannya apa. Ketika sudah tahu permasalahannya apa, boleh dipecahkan masalahnya dan juga berikan solusinya dalam 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, silakan dipahami dulu. Boleh. Nah, cerpennya tentang apa sih? Silakan dilihat. Dibacakan boleh sama satu orang?
Boleh. Scan. Iya? Satu aja, Bu. Iya, nanti kan kalau ini tahapannya kan yang pertama kamu scan barcode-nya dulu, setelah itu simak videonya, udah paham terkait videonya, nanti boleh mencatat bagian terpentingnya dulu, baru nanti diselesaikan permasalahannya melalui 5 pertanyaan yang ada di bawah ini, ya. Boleh? Mau dicatat di buku tulis boleh, ya. Belum cukup, Sa. Oh, iya. Tapi ini isinya satu aja dulu, Mbak. Isinya satu aja berarti. Iya, ini aja. Iya. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi, jadi mengucilkan orang lain. Salah satunya misalkan kadang kan orang yang menjadi penghambat itu ketika dikucilkan sama orang lain, yang tadi yang saya jelaskan, kan nggak tahu ya kita keadaan hati orang seperti apa, ada yang lemah, ada yang dia ketika dikucilkan dia semangat kembali gitu. Nah itu kan beda-beda, jadi kan orang terhambat ya. Penyebab struktural gitu. Struktural itu berasal dari pemerintahannya. Misalkan ada sebuah aturan dari suatu negara yang menyebabkan dia menjadi sebagai faktor penghambat atau faktor pendorongnya. Gitu. Misalkan ada keterbatasan aturan yang dibuat sama pemerintah. Iya, boleh sama-sama. Silakan temukan masalah yang ada di sana, yang ada dalam LKPD-nya. Lalu kalian buat rumusan permasalahannya, kira-kira apa saja permasalahannya. Di sana boleh didiskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, silakan ditulis dulu. Kesulitan nggak? Bisa? Ya? Oke, dibacakan aja, dibacakan nanti biar teman-temannya mendengar. Itu biografi ya? Ya, biografinya dibaca dulu. Itu biografi dari siapa ya? Biografinya dari siapa? Hairul Tanjung. Dari Hairul. Iya, boleh dibacakan, silakan. Iya, nggak apa-apa. Saya Tanjung tumbuh dalam keluarga sederhana yang memprioritaskan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Sang ibu Halimah bahkan dalam menggadaikan kain halusnya demi membayar biaya kuliah pertama Chairul. Semasa kuliah, dia mulai berwirausaha. Pada 1987, dia mendapat proyek pembangunan pabrik Subudin di Bogor, namun yang terwujud malah pabrik sandal mainan. Dia mengajarkannya untuk tetap gigih menghadapi perubahan. Kehidupan pribadinya pun penuh makna. Ia menikah dengan Elisa Ratnasari, perempuan Jawa yang kuat dan mendampinginya dalam perjalanan hidup. Bagi Chairul, ibunya adalah inspirasi terbesar. Bagi saya, ibu adalah segalanya. Tujuannya, ia meyakini bahwa kebahagiaan dan kesuksesan datang dari bakti tulus pada orang tua. Chairul kemudian membangun para grup yang berkembang menjadi City Corp dengan 3 pilar bisnis, yaitu Mega Corp dengan perbankan, asuransi, dan pembiayaan, Transcorp yaitu media, hiburan, dan retail. Bisa disebut Trans TV, Trans TV, Detik, Telecom. Terus yang ketiga ada City Global, di sini. Apa? Resources, bisnis. Perkebunan. Oke. Kisah hidup Chairul Tanjung adalah bukti bahwa kesuksesan sejati diraih melalui kerja keras dan ketulusan bukan melalui Oke, sip. Jadi Hairul Tanjung ini itu siapa ya? yang tadi itu bisa maksud Petani. Betul, yang awalnya adalah berasal dari anak petani singkong. Nah, kan dia dalam kehidupannya mengalami perubahan ya? Ya, betul. Nah, ketika mengalami perubahan ini apa yang dia lakukan gitu kan ya? Jadi permasalahannya apa? Berarti dia yang tadinya sederhana aja. Iya. Kira-kira
Kalau misalkan kalian sudah menemukan masalahnya, silakan kalian kumpulkan permasalahannya, lalu cari solusinya bersama-sama. Ya, tadi punya beberapa permasalahan, silakan kalian di sini coba runutkan permasalahannya apa saja, terus cari solusinya, pecahkan masalahnya sehingga kalian dapat mengisi 5 pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, silakan. Boleh, boleh langsung. Iya. Setelah beberapa tahun akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan berkuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih Sosial. agar saya Ini videonya, oh tentang siapa ini videonya? Jokowi. Siapa sih Pak Joko Widodo itu? Presiden ke-7 Indonesia. Kalian udah tahu ya. Nah, apa yang terjadi pada kehidupan Bapak Jokowi di sini? Dalam proses kehidupannya dia mengalami apa? Apakah dia mengalami mobilitas sosial nggak? Mengalami. Nah, ketika dia mengalami mobilitas sosial, jadi dia di jenisnya apa tuh bentuknya? Mobilitas vertikal ke atas, jadi sosial climbing. Berarti kamu sudah bisa mengatasi masalah itu ya. Silahkan dibuatkan dulu permasalahannya apa, nanti disusun atau dirumuskan permasalahannya, lalu nanti kalian cari solusi bersama-sama ya dalam sebuah diskusi. Oke, silakan. Kelompok ini gimana? Mengalami kesulitan nggak? Alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Ya berarti kalian sudah memahami. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Tidak. Bisa? Oke. Menangkap apa makna dari komiknya? Penjelasan dari mobilitas sosial. Oh gitu. Udah ditulis perumusan permasalahannya apa aja? Belum. Udah ketemu? Oke. Ditulis dulu biar nggak lupa ya permasalahannya apa. Apa yang dialami sama muridnya? Iya, muridnya kenapa? Nggak mau. Kenapa tuh kira-kira muridnya nggak mau? Gitu. Ya. Senang belajar. Ya, sok silakan didiskusikan lagi ya. Dari bawah atau dari mana, Bu? Ini urutan aja baca komiknya ya. Boleh, ketika kalian sudah merumuskan permasalahannya, nanti silahkan kalian diskusikan bersama teman, cari solusi yang terbaik, cari solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah dari bukan cerpen ya, komik, betul, dari komik ini. Silakan yuk diskusi sama teman-teman. Silakan analisis ya permasalahannya yang kalian dapatkan itu adalah permasalahan apa. Semisal permasalahannya di sana apakah dia mengalami mobilitas sosial atau tidak. Terus juga di sana apa sih, apakah dia mengalami mobilitasnya itu mengalami peningkatan atau penurunan, atau dia hanya berpindah tempat saja. Silakan. Iya, Misalnya nanti presentasinya bawa kertas dikit boleh nggak? Soalnya ininya takut gak cukup. boleh. Boleh, nanti kan kalian akan presentasi sesuai dengan yang ada di RKPD kan? Iya, boleh, boleh aja. sesuatu yang mudah. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Juga bisa disebut mobilitas Sosial yang lebih tinggi. Coba. Sudah menemukan permasalahannya? Ya, solusinya udah. Dari sini, apa perubahan status sosial yang dialami Hairul Tanjung dari masa kecil hingga menjadi pengusaha sukses? Apa perubahan sosialnya? yang awalnya dia lahir dari keluarga sederhana menjadi pengusaha. Oke, apakah ini bisa disebut sebagai mobilitas sosial? Ya, Bisa. Jelaskan kenapa alasannya. karena terjadi peningkatan status atau kedudukan seseorang. Betul, sip. Silahkan rumuskan masalah yang kedua. Apa yang terjadi dalam kita hidup Jokowi Dodo? Yang kedua kami
saya lahir setelah keadaan Menurut pendapat kelompok 1, Ayu dan Kaisang Pangarep, saya ingin anak-anak saya sebuah kehidupan yang berlandas Boleh? mandiri supaya Siapa yang menulis di sini? nanti barengan ganti-gantian. Oke, sip. Tadi apa sih? Dari atas ke bawah. Iya, status yang tadi jadi atas berubah menjadi ke bawah. Karena penurunan status yang karena status yang tadi jadi atas jadi ke bawah. Di atas jadi udah Sip. miring. Nah, pecahkan masalah yang ketiga. Nggak apa-apa. Ini kaitkan dia. Iya. Ada nggak keterkaitannya? Nomor 1 aja belum selesai, Mas. Ini udah nomor Satu-satu permasalahannya. Ya, bentar. Kenapa Mirna? Kalau faktor itu ini kan berperan dalam keberhasilan, berarti yang membuat berat ini faktor pendorong ya. Iya, betul. Kira-kira Hairul Tanjung ini bisa berhasil sekarang itu karena apa? Faktor pendorongnya. Faktor individu. Individunya. Terus tadi ada dorongan dari siapa tuh? Ibunya. Berarti Ibunya dan apa? ibunya dan Istrinya. Boleh. Silakan berarti ditulis. itu termasuk faktor apa? Kalau yang membantu Pendorong dong kalau membantu. Kalau menghambat kan berarti dia tidak terjadi mobilitas sosial. mendorong kan ibunya sama istrinya, berarti itu termasuk satu sosial gitu. Boleh ditulis aja kalau nggak yang mendorong dianya karena apa? Kayak karena tadi kan faktor apa saja yang berperan di sini? Yang pertama dukungan dari keluarga berarti ya. Terus apa lagi? Dan faktor individu. Faktor individunya dia karena kegigihannya kan ya. Ya, kerja keras. Betul, kerja keras. Silakan boleh. Apa tadi? Apa sih tadi? Faktor yang Apa coba tadi sosial yang berperan keberhasilan dia apa berarti tadi yang pertama karena individunya. Karena apa sih Hairul Tanjung ini kenapa beliau ini kerja keras. nah, betul pekerja keras boleh itu solusi yang kalian berikan ya. ide bekerja keras dalam kurung dalam kurung jadi karena apa ya, karena dia bekerja keras dia Oke, selain dia yang bekerja keras ada faktor pendorong yang lainnya nggak? Ada apa kira-kira? status sosial. Status sosial. Kalau status sosial itu masalah apa, Bu? Salah satu sosial itu adalah berkaitan pada tingkatan sosialnya. Semisal dia pekerjaan yang sebelumnya itu membuat dia jerak. Jadi contohnya misalnya orang yang pemulung ya, misalkan karena dia pemulung gitu, dia kan capek dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja. Dia akhirnya merubah kehidupannya, pengen dia lebih baik lagi gitu. Itu status sosial. Jadi pekerjaan yang sebelumnya ternyata tidak memberikan kepuasan untuk dia. Jadi dia ingin mengalami perubahan dalam hidupnya gitu. Kan makanya tadi Hairul Tanjung ini dari yang tadinya anak singkong terus dari dia akhirnya punya semangat untuk mengalami perubahan atau mobilitas sosial gitu di sini. Makanya dia punya status sosial, salah satunya ada keinginan untuk menjadi berubah jauh Ini bisa lebih bukan baik lagi. status sosial. Kalau Boleh. misalnya kan Kalau misalkan yang kamu dapatkan itu kayak dia dapat awalnya dia mendapat proyek pembangunan, terus dia kemudian membangun jadi boleh, itu kan bertahap ya. Dia membuat perusahaan ya di sini ya, dan membuat beberapa perusahaan kan itu tidak langsung
bim salah bim ada kan, langsung kan, nggak mungkin. Itu pasti secara bertahap. Boleh kan nanti tadi dia dijelasinnya secara bertahap, mulai dari pembangunan yang terkecil dulu hingga yang sekarang sudah punya stasiun TV yang besar gitu kan. Silakan. Iya. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Ada yang mau bertanya nggak? Bisa? Udah selesai semua? Dua lagi. Ayo, pecahkan masalahnya apa? Bagian mana yang saya bentuk? Balik itu titik bangkit. Betul. Kira-kira apa yang membuat dia kembali lagi semangat? Dimas bertekad untuk bangkit. Ia mencari pekerjaan sambilan dan belajar dari kesalahannya. Dari pengalaman pahitnya, Dimas menemukan keberanian dan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Good. Boleh? Berarti ada harapan apa dia untuk bangkit tuh? Hidup lebih baik. Yes. Ada, berarti ada motivasi hidup. Ya, boleh? Yuk, dipecahkan masalahnya. Langsung dibuatkan ke sini. Dituliskan. Takut nanti tidak cukup, itu tinggal disalin aja yang ada kalian catat. Boleh. Disingkat aja. Sesuai. Nih, misalkan apa perubahan status sosial yang dialami Joko Widodo dari masa kecil hingga menjadi presiden ke-7 di Indonesia? Apa permasalahannya? Perubahannya apa aja? Nyebutin keyword itu. Iya, perubahannya apa? Presiden Jokowi dulunya apa? Dulunya anak petani Nah, dan kayu. iya, anak tani, tukang kayu juga gitu. Nah, berarti kan dia mengalami perubahan, sekarang sudah menjadi presiden gitu kan. So, perubahannya apa aja tuh yang dilewati sama dia? Sama beliau ini, ayo. Jadi Bapak Joko Widodo ini mengalami perubahan apa? Gak apa-apa, silakan. Penerbangan. Boleh. Oke, segera untuk pecahkan masalahnya dan berikan solusinya terhadap rumusan masalah yang sudah kalian tentukan. Lalu telah kembali ya, karena khawatirnya solusi yang kalian tentukan itu tidak sesuai dengan yang kalian maksud atau yang sesuai dengan permasalahannya. Jadi harus disesuaikan sama kalian permasalahannya apa nih. Terus juga kira-kira kalau di solusinya ini benar atau tidak. Jadi harus ditelaah kembali antara solusi dan juga permasalahan yang kalian dapatkan. Silakan. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ayo, sebentar lagi kalian akan presentasi. Ada lagi? Silakan apa? Pendapat kelompokmu, jenis mobilitas apa ini kira-kira? Horizontal. Kenapa sih horizontal? Boleh. Itu nomor 2 tinggal dituliskan. Yes. Boleh disimpulkan aja yang kamu dapatkan. Apa? Mobilitas sosial. Apa tadi katanya kata teman-temannya? Mobilitas sosial horizontal, karena sejatinya beliau ini siapa, Bu Wiwi ini dia hanya berpindah tempat saja, tapi secara status sosial dia masih tetap sama, yaitu sebagai guru. Betul. Boleh? Selanjutnya nomor berapa lagi yang belum? 4 sama 5, Bu. Ayo dipercepat. Nulisnya deket banget. Iya, Bu. Oke, lanjut. Dah. Mengapa para murid tidak menginginkan Bu Guru Wiwi pindah ke sekolah? Kenapa? Oh, yang lain. Iya, soal tulis. Yuk, yang menulisnya cepat. Silakan menulis panjang. Ya, cepat. Neneng. Boleh? Saya bantu dari sini ya.
Nah, sebenarnya kan alasan Bu Wiwi pindah itu bukan kemauan Bu Wiwi juga ya? Iya dari dinas. Karena apa? Betul. Nah, kaitkan nih sama kalian alasan perpindahan si Bu Wiwinya sama karena siswanya nggak mau kan tadi kan? Jadi bukan keinginan Bu Wiwi juga sebetulnya. Silakan dikaitkan. Alasannya Heeh. diminta oleh dinas pendidikan untuk Kaitkan dengan alasan perpindahan ke sekolah baru yang dimana sekolahnya baru berkembang. Jadi karena Bu Wiwinya ini kan disenangi sama teman-teman kan, berarti beliau ini sebagai gurunya guru yang profesional. Berarti kalau misalkan seperti itu dengan adanya sekolah yang baru, kenapa dinas ingin memindahkan? Kira-kira apa tuh? Biar sekolah yang barunya gimana? kayak tadi itu ada bang. Betul, lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, pinter sok. Boleh dituliskan alasannya. Ayo. Mengalami kesulitan lagi? Hah? Apa? Sampai halaman 110. Boleh. Boleh. Seseorang untuk maju, jadi aja pada diri generasi muda kan ini lagi diri generasi muda. Sudah selesai? Oke. Bagi teman-teman yang sudah mencari solusinya, sudah dipastikan bahwa solusi yang kalian dapatkan atau diskusikan itu sesuai dengan permasalahannya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa di akhir kalian akan menyajikan sebuah hasilnya dalam bentuk presentasi. Oke, adakah di sini yang mau presentasi terlebih dahulu? Ada nggak? Kita urutkan dulu aja kalau misalkan mau nanti, tapi sebelum presentasi ada kegiatan sebelumnya dulu ya. Ada yang mau terlebih dahulu? Kelompok ini sepertinya sudah siap. Sampai pertama nanti. Kedua aja. Boleh nanti. Kelompok pertama. Oh iya. Ya ditungguin sama Ibu, maksudnya kita ini dulu aja, mengurutkan dulu aja siapa yang mau tampil terlebih dahulu. Ini kedua, itu kedua gimana? Mau berebut atau gimana? Siapa yang mau duluan? Nanti sok aja diselesaikan dulu, maksudnya kita mengurutkan dulu aja. Siapa yang mau tampil duluan? Mau? Ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti dulu kok, belum mulai presentasi, maksudnya kita mengurutkan dulu aja. Kalau udah yakin nih jawabannya? Benar? Boleh? Bagus. Udah? Jadi buat presentasi itu, misalnya namanya presentasi soal dulu dibaca, Boleh. Nggak apa-apa, nanti hasil catatannya dibawa aja. Oke. Iya. dibaca nggak waktu presentasi? Nggak apa-apa. Ini nggak usah, ini aja langsung ke permasalahan intinya ya. Nanti langsung jawab. Oke, siap ya? Oke. Udah? Udah belum? Sudah? Kita tinggal kasih. Oke, segera ya. Ceritanya dibaca nggak? Nggak usah. Inti ke permasalahannya aja apa? Kesimpulan dari cerpen. Kesimpulan keseluruhan aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi mobilitasnya juga. Yes. Oke. Cukup? Oke, kalau sudah cukup silahkan simpan pulpennya masing-masing. Tidak ada lagi yang mencatat. Oke, sekarang untuk kembali merelekskan kalian karena kalian sepertinya tadi sudah berusaha keras ya untuk menjawab LKPD-nya atau mencari atau menganalisisnya. Sekarang boleh semuanya berdiri dulu. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ibu punya dance di sini, tariannya silakan ikuti saja apa yang mereka lakukan ya, biar kalian melakukan peragangan juga biar nggak terlalu tegang. Kita lihat ke sini. Oke. Ikuti ya. Bentar. Ayo ikutin. Sambil senyum, mana? Ayo. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, and wait to see what you have in store. Ya,
Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, 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 deep. Deep in my faith with you. Deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly. Deeper than Bentar. endless. Ayo lebih ceria lagi, lihat seperti yang ada di dalam. In our faith, Mana suaranya? Ih. in our walk, in our trust, in our talk, in your word, in your ways, Ayo. in your love, every day. Ya, tahan. Deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep Iya. in my heart I see your love is endlessly, deeper than the sea. Sip. Sip, terima kasih sudah melakukan air bridging. Mohon maaf ya karena ada keterbatasan tadi, agak sedikit macet-macet, itu kesalahan teknis. Silakan boleh duduk kembali. Oke, seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan, kita perlu untuk presentasi untuk menyajikan sebuah hasil dari hasil diskusi kalian, menganalisis kalian, merumuskan sebuah masalah sehingga kalian mencari solusi yang terbaik. Di sini ada yang mau tampil terlebih dahulu? Tadi kita lihat, Cung. Boleh? Boleh? Siapa dulu? Boleh? Yuk. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang mau tampil terlebih dahulu. Boleh ke depan. Boleh? Teman-temannya tolong perhatikan ya. Baik, silakan. Jangan lupa untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biografi yang menceritakan tentang Hairul Tanjung. Kita boleh memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hasan Hakik. Perkenalkan, nama saya Septia Febrianti. Dan di sini saya sendiri dengan nama Firman Fadilah. Sekarang boleh kita mulai presentasi. Langsung aja pada yang bersama nih. Yang ketiga, faktor apa saja yang berperan dalam keberhasilan mobilitas sosial Hairul Tanjung? Karena faktor individu atau karena dia bekerja keras. Ada juga faktor status sosial karena dia memiliki perubahan dalam hidupnya dan dukungan dari keluarganya serta istrinya. Yang keempat, mengapa pendidikan penting bagi Hairul Tanjung dalam mengubah hidupnya? Menurut kelompokmu, apakah pendidikan juga bisa membantu orang lain meraih kesuksesan? Karena pendidikan merupakan salah
kerja keras. Boleh yang KPD dikumpulkan oleh perwakilan saja dulu. Oke, selanjutnya karena kalian tadi sudah mengumpulkan, sudah presentasi, sudah mengumpulkan hasil kinerja kalian. Sekarang saatnya Kak Ibu ingin melihat dari secara keseluruhannya apakah kalian sudah memahami atau belum. Caranya dengan asesmen sumatif yang sudah disediakan. Silakan boleh di scan barcode yang ada di depan oleh handphone kalian masing-masing. Di sana ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Silakan kalau misalnya dari tempat duduknya tidak memungkinkan untuk scan barcode-nya, boleh ke depan biar terlihat kalau bisa scan. Bisa nggak? Boleh? Silahkan. Yang di belakang aman? Bisa ke dekat boleh? Silahkan. Kelihatan nggak? Iya? Coba sekalian masing-masing. Namanya nama lengkap, silakan. Namanya diisi nama lengkap, kelasnya sesuai dengan kelas kalian sendiri, yaitu kelas 8H. Setelah itu, kenapa? Bisa nggak? Oh iya, boleh. Iya. Boleh dibantu ya, sekali. Boleh nanti meminjam kembali handphonenya kalau misalnya tidak mau ya. Boleh handphonenya.
vertikal ke atas atau ada juga mobilitas vertikal ke bawah. Vertikal ke atas kita sebut sebagai mobilitas sosial climbing. Mobilitas sosial yang ke bawah kita sebut sebagai mobilitas sosial climbing. Artinya apa? Berarti mengalami perubahan sosial secara kemajuan, berarti mobilitas sosial climbing. Contohnya tadi kalian sudah menemukan sendiri ya, kayak ada Vero Tanjung tadi ceritanya, tadi ada anak seorang petani singkong, terus dia mengalami perubahan dalam kehidupannya, lebih semangat lagi dalam kehidupannya sehingga dia mengalami perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Kita sebut itu adalah sebagai social climbing. Sebaliknya ketika seseorang mengalami penurunan dalam kehidupan proses kehidupannya, yaitu social sinking. Lain untuk mobilitas sosial horizontal, berarti dia hanya ada faktor-faktor yang menjadi atau membuat dia sedikit berubah, yaitu contohnya tadi yang dilakukan oleh Ibu Widaya. Ibu Widaya itu apa contohnya? Ketika dia sebagai guru mata pelajaran di salah satu sekolah A, terus dia harus berpindah tugas kepada sekolah B. Karena apa? Karena memang oleh dinas pendidikannya disuruh pindah ya, karena apa tadi ada lokasi. Terus selanjutnya ada yang ketika itu mulai proses terbentuknya mobilitas sosial, yaitu ketika seseorang mengalami proses perubahan itu ada pendorongnya, ada juga penghambatnya. Ketika dia mengalami didorongkan dengan hal-hal yang positif, contohnya tadi dia didorong oleh keluarganya, didorong oleh semangatnya, terus juga pendidikan yang bagus, maka dia dapat mengalami proses mobilitas sosial yang menuju ke arah ke atas. Ada juga yang menjadi penghambat atau tidak terjadinya mobilitas, yaitu yang pertama ada diskriminasi dan kemiskinan. Kalau faktor pendorong ada pendidikan, ekonomi, perubahan struktural, potensi diri, dan juga situasi politik. Itu penguatan materi untuk pertemuan kali ini terkait mobilitas sosial. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, dari hasil penguatan itu kita perlu mengevaluasi atau merefleksikan diri ya, hari ini kita belajar apa, bagaimana proses pembelajaran kita, apakah menyenangkan atau misalkan susah, atau misalkan kalian termotivasi untuk mengarahkan kehidupan kalian menjadi jauh lebih baik lagi. Ibu akan share kepada kalian ini sticky note ya, berwarna-warni. Nanti hasil refleksinya boleh kalian tuliskan di sini. Terus nanti kalau sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Paham? Saya tuliskan ya satu-satu. Dibalik secara bolong. Enggak juga nggak apa-apa. Ya. Bagaimana pembelajaran di PS hari ini menurut kalian? Kalau sudah boleh di papan tulis. Ada lagi? Boleh nanti hasilnya ditempel di sini. Iya? Boleh? Lanjut. Kalau sudah, silakan langsung tempel. Mau pakai emoji boleh, bebas. Kalau satu sudah, boleh. Oke, boleh, boleh. Ayo, kalau sudah boleh ditempelkan. Sudah? Boleh pakai emoji, misalkan emoji apa yang kalian rasakan hari ini? Boleh? Oke, boleh bebas mana aja yang pilih. Ayo, dipercepat ya. Curhat ya, terlalu panjang ya. Ayo, kalau sudah, ditempel aja. Boleh?
dalam pembelajaran proses mobilitas sosial ini pada intinya adalah apapun yang terjadi pada masalah hidup kehidupan kalian nanti di masa mendatang itu harus bisa kita hadapi. Dengan apa? Dengan cara yang pertama tadi kita mau dunia pendidikan yang bagus, terus juga kalian belajar yang baik ya sekarang ya, terus juga tetap dijaga sikapnya, terus juga minta doa kepada orang tua agar keberhasilan kalian di masa mendatang menjadi keberhasilan yang berkah. Itu ya. Oke, terima kasih. Semangat untuk menggapai cita-cita. Kita ketemu lagi di beberapa tahun yang akan datang, nanti kalian akan sukses semua. Kita pembelajaran kali ini dengan mengucapkan salam dan juga ucapan terima kasih atas kerjasama